Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Kaum Pemuja Setan, bagian 5. Duk. Dewi Kalang Mayat memekik keras. Pukulan Pendekar Raja Wali Sakti tepat menghantam dada perempuan tua itu, dan membuatnya terpental ke belakang. Namun cepat sekali Dewi Kalang Mayat mampu menguasai diri, dan kini kembali bersiap. Kali ini Dewi Kalang Mayat bukan hendak mengeluarkan jurus, tapi akan mengeluarkan ajiannya. Melihat kenyataan itu, Rangga tidak ingin tanggung-tanggung lagi untuk segera menghunus pedangnya. Seketika sekitar tempat pertarungan menjadi terang benderang oleh cahaya biru yang memancar berkilau dari pedang pusaka itu. Sejenak Dewi Kalang Mayat tampak terkejut melihat pamor pedang di tangan Rangga. Namun hanya sesaat saja, karena telah kembali bersiap mengerahkan ilmu kesaktiannya. Gumam Rangga pelahan. Melihat seluruh tongkat Dewi Kalang Mayat tiba-tiba berubah merah menyala bagai terbakar, Rangga segera merentangkan kedua kakinya ke samping. Tangan kirinya segera menggosok pedang yang tergenggam tangan kanan dan melintang di dada. Kia! Tiba-tiba Dewi Kalang Mayat berteriak keras sambil menghentakkan kepala tongkatnya ke depan. Aji, Cakra Buana Sukma. Seru Rangga, juga mengibaskan pedangnya ke depan. Seketika itu juga dua leret sinar meluncur deras dengan arah berlawanan. Sinar merah dan biru itu bertemu di titik tengah, dan memperdengarkan ledakan dahsyat menggelegar. Tampak kedua orang itu saling dorong menggunakan sinar masing-masing. Perlahan-lahan Dewi Kalang Mayat melangkah maju. Sedangkan Rangga hanya berdiri saja tidak bergeming sedikit pun. Dan kini malah ditarik pedangnya, dan dilintangkan ke depan dada. Sedikit demi sedikit jarak mereka semakin dekat saja, dan pada akhirnya tinggal berjarak beberapa langkah lagi. Di situ kedua cahaya mulai membaur. Dewi Kalang Mayat mengikik sambil tersenyum sinis. Jelas sekali kalau cahaya biru mulai terdesak. Rangga menghentakkan pedangnya yang tetap melintang di depan dada lebih ke depan lagi. Pada saat yang bersamaan, digosok mata pedang itu dengan tangan kirinya. Seketika cahaya biru yang memancar dari pedang itu, semakin terang dan berkilau. Senyum di bibir Dewi Kalang Mayat mendadak saja hilang. Kedua bola matanya membeliak lebar, dan tubuhnya bergetar. Jelas sekali terlihat kalau cahaya merah mulai terdesak. Bahkan arus cahaya biru tampak lebih cepat daripada cahaya merah itu. Dewi Kalang Mayat menambah kekuatan ajiannya. Tapi mendadak saja wajahnya jadi berubah. Gila! Kenapa tenagaku jadi seperti tersedot? Dengus Dewi Kalang Mayat dalam hati. Beberapa kali Dewi Kalang Mayat mencoba menghentak dan mengempos tenaganya. Namun setiap kali melakukan itu, arus tenaganya semakin deras mengalir. Perempuan tua itu tampak terbeliak ketika cahaya biru yang menggumpal dan membentuk bularan itu mulai menyelubungi kepala tongkatnya. Buru-buru Dewi Kalang Mayat hendak menarik tongkatnya, tapi menjadi terkejut. Ternyata tongkatnya seperti ada yang menahan. Tenagaku semakin berkurang. Setan! Ilmu apa yang dipakainya? Lenguh Dewi Kalang Mayat dalam hati. Beberapa kali Dewi Kalang Mayat mencoba melepaskan pengaruh ajian yang dikeluarkan Rangga. Tapi setiap kali dikerahkan tenaga, setiap kali pula dirasakan adanya aliran kuat yang menyedot tenaganya. Bahkan sekarang Dewi Kalang Mayat sudah sulit mengerahkan hawa murni. Bahkan juga sepertinya seluruh pusat kekuatannya tersumbat. Tidak! Lenguh Dewi Kalang Mayat menyadari betapa dahsyatnya ajian yang dimiliki Pendekar Raja Wali Sakti. Aku harus bisa melepaskan diri. Dewi Kalang Mayat menghimpun tenaganya. Tiba-tiba saja dilepaskan pegangan tongkatnya, lalu mencoba melompat ke belakang. Tapi untuk kesekian kalinya, perempuan tua itu jadi terbeliak. Sukar untuk dipercaya. Kini telapak tangannya menempel kuat pada tongkatnya sendiri. Bahkan saat dihentakkan seluruh sisa tenaganya untuk melepaskan diri, malah seluruh kekuatannya tersedot. Keringat sebesar butir-butir jagung mulai merembes membasahi wajah dan lehernya.
Sementara itu cahaya biru mulai menyelimuti tubuh Dewi Kalang Mayat yang sudah tidak bisa lagi berbuat sesuatu. Dalam selubung sinar biru, Dewi Kalang Mayat menggeliat-geliat sambil berteriak-teriak dan meraung keras. Masih dicobanya untuk melepaskan tongkatnya, tapi telapak tangannya benar-benar menempel pada tongkat itu. Dewi Kalang Mayat benar-benar sudah tidak berdaya lagi. Bahkan kini tubuhnya mulai melorot turun dengan lemas. Hingga pada akhirnya tubuhnya jatuh menggeletak, tepat pada saat Rangga menarik ajiannya. Trek. Pendekar Raja Wali Sakti itu memasukkan kembali pedang pusaka Raja Wali Sakti ke dalam warangkanya di punggung. Maka cahaya biru langsung lenyap seketika. Sedangkan Dewi Kalang Mayat masih tergeletak tak berdaya lagi. Napasnya nampak lemah, dan wajahnya memucat, sinar matanya begitu redup tak bercahaya lagi. Rangga hanya berdiri tegak memandangi wanita tua itu. Siapa kau sebenarnya, anak muda? Kenapa tidak membunuhku, seperti yang mereka lakukan terhadap rakyatku? Pelan dan lirih sekali suara Dewi Kalang Mayat. Namaku Rangga, dan hanya seorang pengembara, sahut Rangga. Aku tidak membunuhmu karena kau bukan musuhku. Dan lagi aku tidak melihat adanya keburukan pada dirimu. Kau salah, anak muda. Mereka semua membenciku dan seluruh rakyatku. Tak ada tempat bagi kami. Di mana kami berada, selalu diburu dan dimusnahkan. Kenapa? Tanya Rangga. Karena kami adalah kaum pemuja setan. Kami semua bersekutu dengan iblis dari neraka. Kami selalu menolong mereka yang mempunyai dendam, nafsu, dan keserakahan. Menyakiti, membunuh, dan menganiaya manusia adalah kesenangan. Rangga hampir tidak percaya mendengarnya. Ditatapnya dalam-dalam wanita tua yang tergeletak tanpa tenaga lagi itu. Kini baru dimengerti, kenapa Ki Bawung memerintahkan seluruh warga desanya untuk membunuh siapa saja yang keluar dari Gua Lorong Angin. Rupanya gua itu merupakan jalan keluar orang-orang pemuja setan. Kau bisa menghancurkan istanaku serta seluruh rakyatku di sini, anak muda. Tapi itu bukan berarti kaum pemuja setan musnah seluruhnya. Masih banyak yang berada di alam bebas saat ini. Dan mereka akan membangun kembali kejayaan bangsa kami, hik. Nisanak, mengapa kau ingin menjadikan Ayu Nerang sebagai ratu di lereng Gunung Antang ini? Tanya Rangga. Karena aku tahu siapa gadis itu. Dan aku juga tahu maksud kedatanganmu ke sini. Aku ingin ada manusia baik-baik dan keturunan terhormat bisa menguasai dunia dengan hati dan jiwa terselimut nafsu iblis. Aku ingin seluruh dunia tunduk pada kaum pemuja setan. Keinginanmu sungguh luar biasa, Dewi Kalang Mayat. Tapi selama hati dan jiwamu kotor, rasanya tidak akan berhasil, tegas Rangga. Kau memang manusia tanpa tanding, Rangga. Tidak percuma kalau Prabu meminta bantuanmu untuk membawa pulang putrinya. Nada suara Dewi Kalang Mayat terdengar memuji. Masih banyak di dunia ini yang lebih segala-galanya daripada diriku, Nisanak, Rangga merendah. Mungkin nanti. Tapi untuk saat ini, kau adalah manusia tanpa tanding yang sukar untuk dikalahkan. Dan hati-hatilah, Rangga. Jika tidak membunuhku, kau akan mengalami kesulitan seumur hidup. Seluruh tokoh golongan hitam tidak akan menyukaimu. Dan kau akan selalu menghadapi bahaya, terutama dari orang-orang sealiran denganku, ancam Dewi Kalang Maut. Rangga hanya tersenyum saja. Sama sekali tidak dipedulikan ancaman itu. Setelah memberi salam, kemudian pendekar Raja Wali Sakti itu berbalik dan melangkah pergi. Sedangkan Dewi Kalang Mayat masih tetap tergeletak tak berdaya. Kau membutuhkan waktu 40 tahun untuk memulihkan kekuatanmu kembali, Dewi Kalang Mayat. Kata Rangga tanpa berpaling sedikit pun. Kakinya terus saja melangkah semakin cepat meninggalkan tempat itu. Kelak kau akan merasakan pembalasanku, bocah edan. Geram Dewi Kalang Mayat. Rangga mengayunkan kakinya perlahan-lahan melintasi jalan setapak yang melingkari lereng Gunung Antang, menuju ke arah hutan Gua Lorong Angin. Dia sudah berpesan pada Raja Wali Putih untuk menunggu di sana bersama Ayu Nerang. Pendekar Raja Wali Sakti itu juga meminta agar Raja Wali Putih memanggil kuda Dewa Bayu, salah satu tunggangannya selain Raja Wali Raksasa itu.
Rangga sengaja memilih kuda untuk melakukan perjalanan menuju kerajaan Banyudana untuk membawa pulang Ayu Nerang ke istana. Janjinya pada Prabu Cakraningrat untuk mendapatkan kembali putri tunggalnya itu harus ditepati. Seperti apa yang dikatakan oleh Prabu Cakraningrat bahwa Ayu Nerang meninggalkan istana, memang bukan karena kemauannya sendiri. Gadis itu diculik oleh salah satu musuh Prabu Cakraningrat. Sebenarnya Rangga tidak ingin mencampuri urusan pribadi orang lain, kalau saja ketika itu tidak terlibat dalam persoalan besar yang hampir meruntuhkan kerajaan Banyudana. Keterlibatannya juga secara tidak sengaja. Waktu itu pendekar Raja Wali Sakti menolong Prabu Cakraningrat dari keroyokan suatu gerombolan liar. Kemudian disusul terjadinya pemberontakan adik selir Prabu Cakraningrat sendiri, yang tidak puas karena hanya diberi wilayah kecil dan menjabat sebagai adipati. Berhenti. Tiba-tiba pendekar Raja Wali Sakti dikejutkan suara bentakan keras menggelegar. Dan belum lagi hilang rasa terkejutnya, mendadak saja bermunculan sekitar 10 orang berjubah hitam yang semuanya memegang tongkat berwarna hitam pula. Mereka langsung saja membuat lingkaran, mengepung pemuda berbaju rompi putih itu. Rangga mengamati 10 orang yang sudah rapat mengepungnya. Rata-rata mereka sudah setengah baya, dan ada 2 orang yang kelihatan sudah lanjut usia. Pendekar Raja Wali Sakti itu memusatkan perhatiannya pada 2 orang tua yang berdiri berdampingan. Dugaannya kedua orang itu mungkin bertindak sebagai pemimpin. "Siapa kalian? Dan mengapa mengepung, menghalangi jalanku?" tanya Rangga. "Kami sengaja mencegatmu di sini untuk menagih hutang, anak muda," sahut salah seorang dari laki-laki tua yang berada tepat di depan Rangga. "Hutang? Maaf, Kisanak. Hutang apa yang harus kubayar?" Rangga tidak mengerti. "Nyawa." "Oh." Rangga tersedak kaget. "Bersiaplah untuk mati, bocah." "Tunggu." Sentak Rangga cepat-cepat. "Aku tidak mengenal kalian ini, jadi mana mungkin aku punya hutang nyawa?" "Barangkali kalian salah. Ternyata memang benar. Kau pandai sekali bersilat lidah. Tapi itu bukan berarti lepas dari kami, bocah." Dingin nada suara laki-laki berusia lanjut itu. Rangga mengerutkan keningnya. Kata-kata orang itu seperti pernah didengarnya. Rangga mencoba untuk mengingat-ingat, dan menjadi tersentak. Kata-kata itu memang pernah didengarnya yang terucap dari bibir Dewi Kalangmayat. Rangga memandangi orang-orang yang mengepungnya, wajah mereka memang kasar. Bahkan pandangan matanya pun liar, mencerminkan kekejaman serta kebengisan. Dan tongkat yang dipegang itu mirip dengan tongkat Dewi Kalangmayat. Rangga dak sangsi lagi mereka adalah anak buah Dewi Kalangmayat. "Kalian pasti orang-orang pemuja setan," tebak Rangga dingin. "Kau sudah tahu, bocah. Nah, bersiaplah untuk mampus," ancam orang tua itu dingin. "Kau harus membayar nyawa ratu kami." Serang. Rangga tidak bisa lagi mengelak dari pertarungan. 10 orang berbaju serba hitam itu sudah berlompatan menyerangnya. Baru beberapa jurus saja, pendekar Raja Wali Sakti itu sudah menduga kalau 10 orang lawannya ini memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Serangan-serangannya cukup dahsyat dan berbahaya. Sukar ditebak arahnya. Menyadari kalau tidak akan mungkin mampu menandingi 10 orang itu hanya dengan menggunakan jurus-jurus tangan kosong, pendekar Raja Wali Sakti itu segera mencabut pedang pusakanya. Seketika itu juga daerah di sekitar pertarungan menjadi terang benderang oleh cahaya biru berkilau yang memancar dari pedang pusaka Raja Wali Sakti. Kia! Dengan pedang di tangan, pendekar Raja Wali Sakti bagai sosok malaikat maut yang siap mencabut nyawa. Pemuda berbaju rompi putih itu bergerak cepat menggunakan jurus-jurus andalan, paduan dari 5 rangkaian jurus Raja Wali Sakti, yang digabung dan dikombinasikan menjadi beberapa jurus. Sungguh dahsyat memang, 10 orang itu pun jadi kewalahan. Mereka jatuh bangun menghindari serangan yang dahsyat dan cepat luar biasa itu. Rangga tidak terlihat lagi. Hanya bayangan putih dan biru berkelebatan bagai kilat menyambar-nyambar. Buk! Buk! Beberapa kali Rangga melepaskan pukulan, dan tepat menghantam beberapa orang hingga terjungkal. Pendekar Raja Wali Sakti itu bergegas melompat mundur,
dan berdiri tegak dengan pedang melintang di depan dada. Kini terlihat 5 orang tergeletak di tanah. Mereka berusaha bangkit meskipun tubuhnya limbung. Tampak dari mulut mengeluarkan darah kental. Sedangkan 5 orang lagi seperti terpana dengan mulut ternganga. Aku tidak ada urusan dengan kalian semua. Dan sebaiknya, jangan coba-coba mengusik kehidupanku. Dingin nada suara Rangga. Kata-katanya begitu tegas berbau ancaman. 10 orang berbaju serba hitam itu saling berpandangan beberapa saat. Seorang yang sudah berusia lanjut yang rambutnya putih dan kumis panjangnya juga berwarna putih, melangkah 3 tindak ke depan. Tongkatnya dipegang dengan kedua tangan agak melintang di depan dada. Kata-katamu seperti seorang jago tanpa tanding, anak muda. Dingin nada suara laki-laki tua itu. Maaf. Bukan maksudku merendahkan kalian semua, tapi hanya mengingatkan. Di antara kita tidak ada persoalan yang patut dibesar-besarkan, kata Rangga bisa merasakan ketersinggungan laki-laki tua itu. Tidak ada urusan kau bilang. Hei, dengar, anak muda. Kau telah membunuh pengawal Dewa Agung, membunuh Ratu Lereng Antang, dan menghancurkan tempat tinggal kami semua. Apa itu bukan urusan? Kau berhutang banyak nyawa, bocah. Keras dan lantang suara laki-laki tua itu. Dengar, Kisanak. Bukan bermaksud membela diri, tapi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bermaksud membunuh siapapun, tapi hanya mempertahankan diri. Dan jika ingin tahu, aku hanya membuat Ratu Lereng Antang lumpuh dalam waktu 40 tahun. Jadi, sama sekali tidak membunuhnya. Rangga mencoba menjelaskan. Siapa yang percaya omonganmu, bocah? Kami menemukan Ratu Lereng Antang sudah tewas dengan punggung tertembus tombak. Dan kau juga malah menggantungnya. Apa? Rangga terkejut setengah mati mendengar kemarian Dewi Kalang mayat yang tertembus tombak dan tergantung. Sungguh tidak dipercaya. Karena saat ditinggalkan, Dewi Kalang mayat masih dalam keadaan hidup. Meskipun kekuatannya sudah lumpuh sama sekali akibat tersedot aji, Cakra Buana Sukma. Kalau mau, sebenarnya pendekar Raja Wali Sakti bisa mengerahkan seluruh kekuatan aji, Cakra Buana Sukma. Dan akibatnya, Dewi Kalang mayat bisa mati hancur jadi debu. Tapi Rangga hanya membuatnya lumpuh tanpa tenaga untuk waktu 40 tahun saja. Tapi kini didengarnya perempuan tua itu telah tewas dengan tombak menembus punggungnya dan dalam keadaan tergantung. Sungguh tidak diketahuinya semua itu. Dan Rangga menyadari kalau tidak mungkin bisa menjelaskan hal yang sebenarnya. Sudah pasti kaum pemuja setan ini tidak akan bisa mempercayai keterangannya, meskipun apa yang dikatakannya adalah benar. Sutigat. Tiba-tiba saja Rangga bersiul nyaring melengking tinggi. Dan semua orang berbaju hitam itu menjadi terkejut. Belum sempat lagi mereka menyadari apa yang akan terjadi, tahu-tahu dari angkasa meluncur seekor Raja Wali raksasa berbulu putih keperakan. Belum juga Raja Wali putih mencapai tanah, Rangga sudah melompat, dan hinggap di punggung burung raksasa itu. Raja Wali putih mengepakkan sayapnya, lalu mengambang tanpa naik ke angkasa. Sejenak Rangga mengamati orang-orang pemuja setan yang masih terpana melihat seekor Raja Wali raksasa yang mengangkasa membawa tubuh Rangga. Jika kalian masih penasaran, aku akan datang kembali setelah urusanku selesai nanti, kata Rangga keras. Setelah berkata demikian, Rangga menepuk leher Raja Wali Putih. Seketika itu juga Raja Wali Putih melesat membumbung tinggi ke angkasa. Tinggal 10 orang pemuja setan yang masih terbengong-bengong sampai burung raksasa itu lenyap dari pandangan mata. Sementara Rangga dan Raja Wali raksasa itu terus meluncur menuju hutan gua lorong angin. Cepat sekali kau datang, Raja Wali Putih, kata Rangga agak keras, melawan deru angin yang memeakkan telinga. Kragehaka, sahut Raja Wali Putih. Oh, rupanya kau mengawasiku terus, ya. Pendekar Raja Wali Sakti seperti mengerti yang diucapkan burung raksasa tunggangannya itu. Hur. Terima kasih, Raja Wali Putih, ucap Rangga seraya menepuk leher burung itu 3 kali. Raja Wali Putih berkaokan keras sambil mengangguk-anggukkan kepalanya.
Rangga mengelus-elus leher burung raksasa itu. Bibirnya tersenyum melihat tingkah Raja Wali Putih yang kesenangan karena terpuji. "Raja Wali, di mana kau tinggalkan Ayu Nerang?" tanya Rangga teringat akan gadis kecil yang keselamatannya menjadi tanggung jawabnya. "Kragehaka. Ayolah kita ke sana, Raja Wali," pinta Rangga. Tanpa diminta dua kali, Raja Wali Putih terus meluncur cepat bagai kilat, dan sebentar saja sudah di atas hutan lorong angin. Rangga mengamati ke bawah. Keningnya agak berkerut saat melihat gua lorong angin sudah terlewat, tapi Raja Wali Putih belum juga menukik turun. Dan kelopak mata pendekar Raja Wali Sakti itu menyipit, karena arah yang dituju Raja Wali Putih adalah Kerajaan Banyudana. Tampak desa Muara sudah terlewat. Begitu juga lembah besar yang membatasi Kerajaan Banyudana dengan Gunung Antang. Raja Wali Putih terus meluncur menuju ke kerajaan itu. Rangga jadi tidak mengerti, kemana sebenarnya Raja Wali Putih menuju. Tadi sudah ditanyakan, di mana burung raksasa ini meninggalkan Ayu Nerang. Disangkanya Raja Wali Putih membawa gadis kecil itu ke hutan lorong angin seperti yang dimintanya. Tapi ternyata tempat yang diinginkan sudah jauh terlewat di belakang. "Raja Wali, kau mau kemana?" tanya Rangga. "Kragehaka." Raja Wali Putih berkaokan keras. Rangga kembali melihat ke bawah saat merasakan Raja Wali Putih menukik turun. Dan sesaat kemudian, burung raksasa berbulu putih keperakan itu telah mendarat lunak di sebuah padang rumput yang tidak begitu luas. Di sekelilingnya terlihat hutan yang cukup lebat. Rangga tahu kalau tempat ini berada di sebelah barat Kerajaan Banyudana, jadi tidak terlalu jauh untuk mencapai ke sana. Hop! Rangga melompat turun. Manis dan sangat ringan gerakannya. Tak ada suara sedikit pun saat kakinya menjejak tanah berumput tebal. Sebentar pendekar Raja Wali Sakti itu mengamati keadaan sekitarnya. Sepi. Tak ada seorang pun yang terlihat, bahkan binatang hutan saja seperti enggan menampakkan diri. Baru saja Rangga hendak membuka mulut, tiba-tiba telinganya mendengar suara gemerisik dari arah kanan. Langsung saja kepalanya menoleh. Terlihat sebuah gerumbul semak bergerak-gerak. Dan belum juga melakukan sesuatu, muncul seorang gadis kecil mengenakan baju biru yang sudah agak lusuh. Gadis itu berlari menghampiri, dan langsung memeluk Raja Wali Putih. "Hah!" Rangga menarik napas panjang. Pendekar Raja Wali Sakti itu menepuk pundak Ayu Nerang perlahan. Gadis kecil berusia sekitar 12 tahun itu melepaskan pelukannya pada Raja Wali Putih. Kepalanya berpaling memandang Rangga yang sudah bertumpu pada lututnya. "Kau tidak rindu pada ayah ibumu, Ayu Nerang?" tanya Rangga lembut. Ayu Nerang tidak langsung menjawab, tapi malah menundukkan kepalanya. Rangga jadi heran juga melihat sikap gadis kecil ini. Sebentar dipandangi wajah Ayu Nerang yang kelihatan berubah murung, kemudian berpaling menatap Raja Wali Putih di belakang gadis itu. "Ada apa, Ayu? Kenapa murung?" tanya Rangga seraya menggamit bahu gadis kecil itu. Ayu Nerang masih diam sambil menundukkan kepala. Dibiarkan saja ketika Rangga merengkuh dan memeluknya. Gadis itu malah menyembunyikan wajahnya di dada pendekar Raja Wali Sakti itu. Rangga mendesah dan merapikan sebagian rambut yang jatuh menjuntai di kening gadis itu dengan ujung jari telunjuknya. "Ada apa, Ayu? Mengapa tidak ingin kembali ke istana?" tanya Rangga sudah bisa merasakan kalau Ayu Nerang tidak ingin kembali ke istana. "Siapa yang menyuruh Kakang mencariku?" tanya Ayu Nerang tanpa menjawab pertanyaan Rangga. Perlahan-lahan diangkat kepalanya menatap pemuda itu. "Ayahmu," sahut Rangga. "Ayahku? Di mana Kakang bertemu ayahku?" "Di istana. Ibumu juga mengharapkan kau kembali, Ayu." Ayu Nerang menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Sinar matanya begitu redup menatap langsung ke bola mata pendekar Raja Wali Sakti. Perlahan-lahan dilepaskan pelukan Rangga. Perlahan-lahan pula kakinya melangkah menghampiri sebuah pohon yang rindang, lalu duduk bersandar di bawahnya. Pandangan matanya kosong dan begitu redup. Rangga bangkit berdiri dan melangkah menghampiri gadis itu, kemudian duduk di sampingnya. Sementara Raja Wali Putih sudah mendekam.
Burung raksasa itu hanya memandangi saja dengan sinar mata yang sukar diartikan. Bersambung ke Kaum Pemuja Setan bagian 6. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.